Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini. Oke. Bab 803 sampai bab 804. Bab 803 Undangan Seng Lingyun. Segalanya sunyi selama beberapa hari berikutnya. Sui Muhan tinggal di rumah Ji Fei dan Tong Tong bersekolah. Dia menyelesaikan semua masalah yang telah dikumpulkan Bang Ninghai pada tahap awal. Li Ruosi sibuk dengan urusan grup Li setiap hari. Tetapi dia selalu merasa sangat rumit dan bahkan menyesali kenyataan bahwa dia belum membuat banyak kemajuan dalam memasuki ibu kota provinsi kota Ningjiang. Didi, tiba-tiba, ponsel Li Ruosi berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Seng Lingyun, Li Ruosi memandang Ji Fei dan berkata, "Seng Lingyun yang menelepon." Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Ada kesenjangan antara sahabat. Kalau begitu ambillah dan lihat trik apa yang dia miliki. Ji Fei berkata dengan ringan. Li Ruosi menekan jawaban. "Ruosi, kapan kamu akan kembali ke kota Ningjiang? Perusahaan kami mengadakan pesta koktail dan ingin mengundangmu," berteriak. Suara tersenyum Seng Lingyun terdengar dari ujung sana. "Saya belum punya rencana untuk kembali," Li Ruosi berkata dengan tenang sambil tersenyum. "Ruosi, bisakah kamu kembali dan berpartisipasi hari ini? Aku menantikan kedatanganmu kembali." Seng Lingyun berkata dengan tulus. Ji Fei bilang dia suka makan makanan ibuku dan tidak ingin kembali. Li Ruosi juga berubah sekarang, dan tidak lagi polos seperti sebelumnya. Sengaja menggunakan gaya Homi menunjukkan bahwa Ji Fei sangat menyukai rumah ini. Ji Fei mendengar Li Ruosi mengemukakan alasannya pada dirinya sendiri dan memberi isyarat kepada Li Ruosi untuk meletakkan telepon di speakerphone, dan Li Ruosi melakukannya. "Ruosi, grup Hongke kami sekarang telah sepenuhnya meluncurkan pembangunan zona pengembangan, dan grup Chen Fei telah melakukan intervensi penuh. Semuanya berjalan dengan baik. Grup Li Anda pasti dapat datang dan mengambil alih beberapa proyek kami." Seng Lingyun terus berkata dengan nada menggoda. "Perusahaan kami tidak kekurangan uang. Lagi pula, kalau kami bangun, kami akan membangun perusahaan sendiri untuk mengembangkan tanahnya. Bagaimana kami bisa membangunnya untuk Anda?" Ji Fei berbicara langsung. "Ji Fei, kamu di sini." Nada bicara Seng Lingyun tampak penuh kejutan. Ji Fei mencibir, "Saya tidak di sini bersama istri saya, di mana saya harus berada." "Ji Fei, kamu tidak mau datang karena kamu merasa tidak ada pembangunan di ibu kota provinsi. Kamu terpukul dan tidak percaya diri." Seng Lingyun sengaja memprovokasi Ji Fei. Ekspresi Ji Fei tiba-tiba berubah. Kalau begitu, ayo kembali ke jamuan makanmu." "Oke, kami mengadakan perjamuan di Hotel Ningjiang malam ini, dan Anda harus hadir." "Dudu," terdengar suara menutup telepon dari dalam. Li Ruosi memandang Ji Fei, "Kami ingin kembali." "Kembalilah, pokoknya, kamu ingin punya anak. Lebih nyaman bagi kita untuk kembali ke Villa Hui Hui Yuan di kota Ninghai." Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Wajah cantik Li Ruosi langsung memerah karena malu, dan dia memutar matanya ke arah Ji Fei. "Kalau begitu ayo berangkat sekarang." "Bagus." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia membawa Li Ruosi ke bawah. Seng Lingyun di seberang menutup telepon dan segera memanggil Xiao Hongyan. "Bu, mengapa kamu harus membiarkan Ji Fei datang ke jamuan makan? Mereka tidak ada di kota Ningjiang. Sekarang transportasi dan jarak tidak lagi menjadi kendala. Tapi, aku juga tidak ingin melihatnya, karena apa yang kamu takutkan, cepat atau lambat, kamu akan menjadi wanitanya, jadi kamu harus menghadapinya dengan berani." Oke, ada hal lain yang harus kulakukan." Xiao Hongyan langsung menutup telepon. Xiao Hongyan menutup telepon, tertawa terbahak-bahak,
dan menatap Ji Guanghui yang tidak sadarkan diri. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana Ji Fei akan menghindari pembunuhan di Suzongland kali ini. Aku menantikannya, dia bisa memberiku kejutan. 12 binatang buas di Sichuan, 12 rasi bintang gerbang merah, kuharap Ji Fei bisa menyelesaikan semua yang perlu dia selesaikan. Kuharap menantuku adalah orang yang kuat, bukan yang lemah. Sudah ada senyuman di wajah yang tersenyum itu. Seolah dia mengharapkan pertunjukan yang bagus akan berlangsung. Ji Fei dan Li Ruoxi pergi setelah menjelaskan kepada Jiang Qing dan Li Boyang. Dalam perjalanan, mereka menelepon Sui Muhan dan memintanya untuk memberitahu Tong Tong. Ketika Sui Muhan mendengar bahwa dia akan pergi, dia merasa sedikit kecewa. Dia menutup telepon dan membelai kepala Tong Tong. Bu, apakah ayah dan ibu baptis sudah pergi? Tong Tong memandang Sui Muhan dan bertanya. Sui Muhan mengangguk. Mereka adalah satu keluarga dan banyak yang harus mereka lakukan. Tong Tong mengangguk. Jangan khawatir, kami juga satu keluarga. Sui Muhan menyentuh kepala Tong Tong dengan rasa kasihan. Aku ibumu, kamu adalah putriku. Tentu saja kita adalah keluarga. Tong Tong menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudku. Apa maksudnya? Sui Muhan tampak waspada. Kami dan ayah juga satu keluarga. Sui Muhan tersipu sampai ke lehernya, dan dengan cepat melihat ke dalam ruangan. Untungnya, Jiang Qing dan yang lainnya tidak ada di sana. Jangan bicara omong kosong. Kamu akan mengetahuinya nanti. Setelah Tong Tong mengatakan itu, dia melompat ke tanah dan hendak bermain. Tiba-tiba sebuah gambaran muncul di benakku. Ibu tidak baik, ada yang ingin membunuh ayah dan ibu baptis di jalan. Ah, seru Sui Muhan. Pihak lain sepertinya punya beberapa mobil. Sui Muhan tidak tahan dengan apa yang dia katakan dan segera memanggil Ji Fei. Ji Fei baru saja sampai di jalan raya dan melihat Sui Muhan menelepon. Dia mengira itu Tong Tong, jadi dia menekan tombol jawab dan berkata, Tong Tong, apakah kamu merindukan ayah? Seluruh wajah Sui Muhan memerah. Ini aku Ji Fei. Ji Fei juga tersipu. Ada apa? Tong Tong berkata ada seseorang yang mencoba membunuhmu di jalan. Mereka punya beberapa mobil. Apakah kamu masih bisa kembali? Sui Muhan berkata dengan cemas. Wajah Ji Fei menunjukkan kedinginan. Tidak, kita sudah berada di jalan raya. Jangan khawatir. Aku mencicit. Ji Fei menginjak rem. Ban mengeluarkan suara tajam, dan segera menutup telepon. Ternyata Land Rover yang melaju kencang di depannya tiba-tiba mundur dengan cepat dan menabraknya. Ji Fei memutar kemudi dengan keras dan dengan cepat menghindarinya. Land Rover itu jatuh ke udara dan kedua kendaraan itu saling berpapasan. Ji Fei melihat seorang pengemudi kekar dengan wajah bulat dan janggut duduk di dalam mobil. Ada orang-orang yang duduk di kursi penumpang dan di kursi belakang. Semua orang sangat mengesankan. Mereka bahkan memegang senjata jendela, mengincar Ji Fei. Ji Fei menginjak pedal gas dan berakselerasi dengan cepat. Bang bang bang, suara rentetan peluru yang menghantam tanah terdengar dari belakang. Ah, seru Li Ruoxi. Sayang, berbaringlah di kursi belakang dan kencangkan sabuk pengamanmu. Ji Fei memerintahkan dengan keras. Li Ruoxi sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia tidak bisa bergerak. Ji Fei mendorongnya dengan keras saat mengemudi, dan akhirnya membantunya merangkak di antara dua kursi di barisan depan. Sebelum Li Ruoxi bisa duduk dengan kokoh, Ji Fei berbelok tajam dua kali lagi dan mengayunkan ekornya. Kepalanya membentur atap mobil dan bagian belakang kursi dua kali. Namun, dia menahan teriakannya dan Ji Fei berhasil menghindari mobil tersebut di belakangnya. Li Ruoxi segera memasang sabuk pengamannya dan berhenti mengganggu Ji Fei. Wajah Ji Fei sudah terasa dingin.
Apakah ini diatur oleh Seng Lingyun? Dia sudah sangat marah terhadap Seng Lingyun. Jika itu adalah Seng Lingyun, dia tidak akan keberatan membersihkan Seng Lingyun atau bahkan Hongmen. Seng Lingyun sangat sedih sehingga dia bahkan tidak tahu mengapa Xiao Hongyan memasang jebakan seperti itu untuknya. Suara mendesing, tiba-tiba terdengar suara menerobos udara di belakang mobil Ji Fei. Bab 804 itu karena kamu hampir menjadikannya janda. Ji Fei melihat melalui kaca spion dan melihat 3 busur besi terbang menuju mobilnya. Panah besi hitam bersinar dingin di bawah sinar matahari, memancarkan aura yang sangat tajam. Panah 3 manik, ini adalah panah otomatis yang dapat menembakkan 3 anak panah secara terus-menerus dalam satu garis lurus pada waktu yang bersamaan. Salah satu keuntungan terbesar dari panah jenis ini adalah kecepatannya yang cepat, daya tembus yang kuat, dan kemampuan menembak 3 kali di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan menembak dengan pistol, jabat tangan manusia dan kecepatan kendaraan akan menimbulkan ketidakkonsistenan bahkan titik tumbukan yang berbeda. Saat pelatuk panah 3 manik ini ditarik, 3 anak panah-panah ditembakkan secara bersamaan, yang memastikan peningkatan tenaga. Yang terpenting, jika 3 anak panah dapat mengenai titik yang sama, maka akan menimbulkan benturan keras dan ledakan bubuk mesiu di dalam anak panah tersebut. Namun panah-panah ini juga mempunyai kekurangan, yaitu jika hanya 1 panah yang mengenai maka efek dari 1 panah-panah tidak dapat maksimal efeknya. Saat ini, mobil Ji Fei sedang berputar dengan kecepatan tinggi, dan tubuhnya tertinggal di area tembak panah otomatis. Terlebih lagi, Li Ruoxi masih terbaring di kursi belakang, sehingga kemungkinan besar tembakan akan dilakukan di area tersebut. Tidak mungkin membahayakan Li Ruoxi, Ji Fei mengerem tiba-tiba lalu mundur dengan cepat. Ia pun mengikuti pola yang diterapkan Land Rover tadi. Suara mendesing, 2 anak panah melesat melewati bagian depan mobil Ji Fei, dan 1 anak panah menggores bagian depan mobilnya. Dengan sekali klik, lampu mobil hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. 2 lainnya menembak ke partisi jalan raya, mengeluarkan suara benturan besi yang tajam, dan lubang yang dalam muncul di partisi besi. Namun, karena 1 tembakan mengenai mobil Ji Fei dan tidak ada 3 tembakan yang saling bertumpuk, maka tidak terjadi ledakan. Land Rover di belakang jelas tidak menyangka Ji Fei akan mengambil pendekatan ini, dan hanya terkejut, Ji Fei sudah mulai di tempat dan ingin pergi, tetapi sepertinya tidak ada cukup ruang dan gerakannya sangat lambat. Pengemudi Land Rover bereaksi, melihat peluang, menginjak pedal gas, dan langsung menabrak mobil Ji Fei. Ji Fei melihat pengemudi Land Rover melaju kencang di kaca spion, dengan cibiran di bibirnya, menginjak rem dengan kaki kiri dan pedal gas dengan kaki kanannya, seperti binatang buas yang siap berangkat. Ketika pengemudi Land Rover melihat Ji Fei tidak lagi bergerak, dia mengira Ji Fei ketakutan setengah mati, jadi dia tersenyum sinis di wajahnya dan mulai melaju semakin cepat. Bahkan Li Ruoxi, yang sedang berbaring di kursi belakang, dapat mendengar suara angin dari belakang mobil. Dia memegang kursi itu erat-erat dengan kedua tangannya dan menjadi pucat. Saat Land Rover berjarak kurang dari 3 meter dari mobil Ji Fei melepas rem dengan kaki kirinya dan berakselerasi tajam dengan kaki kanannya. Wow, mesinnya mengeluarkan serangkaian raungan, lalu melompat ke depan lebih dari 2 meter seperti melompat di tempat, lalu mendarat dan melaju kencang. Pengemudi Land Rover tercengang. Saat dia bereaksi, mobilnya hendak menabrak pagar pembatas jalan raya, dan sudah terlambat untuk menghentikannya mengubah arah. Terdengar ledakan keras, dan bagian depan Land Rover ditarik lebih dari setengahnya, lalu seluruh mobil terbalik secara vertikal di tempat dan jatuh terbalik ke tanah.
Beberapa orang di dalam mobil tewas tanpa bereaksi. Ji Fei berbalik dan melihat, dengan senyum menghina di wajahnya. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya, dia harus mati sendiri. Ingin bunuh diri dalam kecelakaan mobil, masih meremehkan diri sendiri. Ji Fei sudah pergi dengan mudah. Ponselnya bergetar 2 kali, dan dia semakin lega saat melihat pesan itu. Sesampainya di kota Ningjiang, ia melihat siaran berita bahwa 4 kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya, dan semua orang di dalamnya tewas. 3 kendaraan sisanya ditangani oleh Phoenix. Tong-tong adalah ramalan, jadi saya mengetahuinya sejak dini. Phoenix sedang mengumpulkan informasi, jadi dia terlambat mengetahuinya. Namun perbedaan waktunya tidak terlalu besar. Ji Fei tidak memberitahu Phoenix sebelumnya karena dia sedang menguji kemampuannya dan anak buahnya. Ji Fei melihat Li Ruoxi ketakutan dan langsung berkendara kembali ke Taman Hui Hui. Ketika Li Ruoxi keluar dari mobil, dia dipeluk oleh Ji Fei, dan tubuhnya gemetar. Ketika Ji Fei melihat adegan ini, hatinya dipenuhi amarah. Tidak peduli siapa orang itu, dia harus mati hari ini. Tidak apa-apa, istriku, masuk dan istirahatlah. Ji Fei menggendong Li Ruoxi dan kembali ke kamar, membaringkannya di tempat tidur, dan setelah memijatnya dengan lembut, Li Ruoxi menjadi rileks dan tertidur perlahan. Ji Fei mengangkat telepon dan melihat pesan dari Phoenix, pembunuhan anjing Su di Suzongland. Mendengus, Ji Fei mendengus dingin, anjing Sichuan, menurutku dia anjing. Membunuh, Ji Fei hanya menjawab dengan 1 kata. 2 jam kemudian, Ji Fei bergegas ke Hotel Ningjiang bersama Li Ruoxi, yang telah bangun dan kembali tenang. Selama periode ini, dia tidak menerima pesan balasan dari Phoenix, dan dia tidak bertanya. Li Ruoxi kembali normal dan memandang Ji Fei. Sayang, apakah keadaan ini akan menjadi normal? Memikirkan krisis yang terjadi, dia merasa sedikit gugup. Ji Fei tersenyum dan mengangkat tangannya untuk membelai lembut rambut Li Ruoxi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Saya, Phoenix akan bersamamu 24 jam sehari mulai sekarang. Bagaimana denganmu? Aku di sini juga, tapi jika terjadi sesuatu, dia akan melindungimu. Tapi kamu punya banyak hal yang perlu dilakukan, Phoenix. Hal terakhir yang kurang dari kami adalah manusia. Li Ruoxi, siapapun yang berani mengancam kami akan dibungkam selamanya. Kata-kata terakhir Ji Fei diucapkan dengan ringan, tetapi itu membuat Li Ruoxi merasa terharu dan aman. Menatap Ji Fei, matanya penuh kerumitan dan bahkan lebih kasihan. Dia hanya mengalami ini beberapa kali, jadi seberapa banyak yang dialami Ji Fei? Apakah ada kalanya dia bahkan tidak bisa bertahan? Melihat Ji Fei yang mengenakan jaket di depannya, dia tampak seperti protagonis pria yang mendominasi, seorang pangeran yang menawan di mata banyak wanita. Dia benar-benar mengemudi untuknya dengan pakaian ini, matanya sedikit lembab. Aku ingin menjadikanmu wanita nomor 1 di dunia. Ji Fei sepertinya merasakan rasa malu dan kegugupan Li Ruoxi dan berkata dengan ringan. Li Ruoxi mengira dia salah dengar, untuk waktu yang lama. Wow, tiba-tiba menangis. Aku hanya ingin menjadi istri kecilmu. Aku tidak ingin menjadi wanita nomor 1 di dunia. Ji Fei menghentikan mobil dan memeluk Li Ruoxi dengan penuh kasih. Dia bisa memahami keterkejutan batin Li Ruoxi, tapi ini adalah janjinya kepada Li Ruoxi. Karena penundaan yang disebabkan oleh tangisan Li Ruoxi, ketika Ji Fei dan yang lainnya tiba di Hotel Ningjiang, jamuan makan sudah dimulai. Tetapi Seng Lingyun masih menunggu Ji Fei dan Li Ruoxi di depan pintu. Melihat Li Ruoxi, Seng Lingyun segera menghampiri, membuka tangannya, dan memeluk Li Ruoxi, seolah tidak ada penghalang di antara mereka berdua,
layaknya sahabat dan sahabat. Mata Li Ruoxi sedikit merah, tapi dia berperilaku alami. Ruoxi, kenapa kamu menangis? Seng Lingyun melepaskan Li Ruoxi dan bertanya. Lalu dia menatap Ji Fei, matanya yang indah melebar. Wajahnya cemberut. Apakah kamu menindas Ruoxi? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Itu karena kamu hampir menjadikannya janda. Ah, seru Seng Lingyun. Bersambung.